Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan pas di sini kembali lagi dan episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa. Apa kabar Anda pemirsa Opini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton obrolan pas di sini di mana saja dan juga kapan saja. Dan untuk Anda harus tetap selalu menjaga kesehatan. Karena kenapa di cuaca yang sangat berubah-ubah sekarang ini harus tetap menjaga daya tahan tubuh. Jangan lupa makan makanan yang berserat, terus juga perbanyak minum air putih, dan juga perbanyak konsumsi buah dan istirahat yang cukup yang paling utama. Karena kalau sudah sakit, nah solusinya adalah nemuin dokter. Nah ngomong-ngomong soal dokter, hari ini kita mau mengangkat tema dokter. Tapi ini bukan untuk urusan medis. Nah semua orang pasti punya yang namanya gadget atau juga handphone. Bahkan anak-anak umur sekolah dasar pun juga sudah punya handphone. Nah, handphone ini kalau pada saat sakit harus datang ke dokter handphone. Harus datang menemui teknisi handphone yang bisa mengobati sakitnya handphone kita. Dengan tema hari ini, dokter handphone, kita sudah akan mengundang teknisi handphone yang siap mengobati semua handphone pemirsa Opini yang sekarang lagi mengalami kesakitan handphonenya ya. Berarti bukan untuk beli baru, karena dia akan mengobati. Sudah hadir Henry Harrison, weh, siap. Apa kabar Ren? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Gimana akhir-akhir ini? Semakin banyak pasien? Banyak banget bang hari ini bang, karena kan hujan terus tiba-tiba panas ya bang ya. Ya handphonenya bilang masukkan air, handphonenya jatuh lah. Wah banyak lah bang. Wah luar biasa ya. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak pemirsa ini seputar dunia teknisi handphone ini bersama dengan Henry di sini, dan pasti kita mau kulik-kulik dulu nih. Semenjak kapan sih untuk awal mula mulai apa ya, mulai ngotak-ngatik bongkar-bongkar handphone? Karena kan dulu kita awal ketemu sama-sama satu tempat kerja nih bersama Opini. Dia bukan dari seorang teknisi yang saya kenal di awal, ya, sebagai bang. Guru pada saat itu. Guru ngajar penjualan handphone. Betul, ya, bang, ya? Untuk teman-teman yang ada di lapangan bagaimana bisa meningkatkan penjualan. Iya, nah, tahu-tahu sekarang sudah menjadi teknisi handphone. Awal mulanya semenjak kapan itu, Hen? Kalau untuk masuk ke dunia handphone sih bang, aku tertarik itu pada saat SMA bang. Waktu SMA itu saya di Jakarta, sekolah di sana. Pas pulang dari sekolah mau menuju ke kosan, itu kan saya lihat lewat Pasar Senen bang. Di Pasar Senen tuh bang banyak banget jualan handphone di situ bang. Oh iya, di lapak-lapak gitu. Bener bang, kayak jualan sayur betul, gitu bang. Betul, benar-benar. Nah di situ saya udah tertarik tuh bang, lihat, wah handphone ini bagus nih kan, enak nih liatnya kan. Jadi saya tuh lebih pertama kali itu ke koleksi bang, ke koleksi handphone. Jadi handphone yang dijual sama mereka-mereka itu bang nggak semuanya sehat. Betul. Jadi semuanya itu ada yang sehat, ada yang enggak, ada yang cacat gitu kan. Jadi ketika saya pelajarin dulu bagaimana sih cara transaksi mereka kan, penjualannya tuh. Ketika saya udah bisa, udah paham, saya coba bertransaksi dan saya dapat satu handphone dalam kondisi rusak. Coba benerin sendiri gitu kan. Oh, berarti memang sengaja cari handphone rusak? Iya, awalnya cari handphone rusak karena harganya murah bang. Oh, oke. Kemarin kan uangnya nggak banyak bang. Betul. Sekolah, bang, ya, SMA bukan gitu, masalah kan rusak atau enggak, tapi lebih ke harga. Lebih ke harga sih bang. Ada harga, ada rupa kata mereka kan. Ini rusaknya ini cuman nggak bisa slide aja katanya. Waktu itu kan masih zaman Nokia bang. Oh benar handphone Nokia. Betul. Belum lama. Android seperti sekarang belum ya? Mungkin BB aja belum. Ada deh, udah ada BB. Waktu itu kan tahun 2013 bang posisinya. Nah, jadi coba saya bongkar, tambah rusak bang. Tambah rusak bang. Memang pure otodidak. Mungkin YouTube belum seheboh sekarang gitu ya? Saya juga kayaknya dulu belum kena YouTube deh bang. Jadi memang benar-benar pure saya bongkar sendiri tanpa ada pengetahuan yang diberikan sama orang lain gitu bang. Saya bongkar, salah, tambah rusak bang dia. Nah dari situ bang saya belajar, wah ini berarti nggak boleh buka dari sini nih gitu. Pelan-pelan tuh bang. Semakin banyak pengalaman yang saya dapatkan situ kan bang. Handphone yang saya bongkar juga banyak bang. Saya udah beli alatnya, yang rusak tadi saya ganti juga. Pas dia hidup, saya jual bang. Handphonenya gitu bang.
kebutuhan bang. Betul. Tapi lebih cuan pastinya. Lebih cuan Oh, bang. oke. Nah, Makin tertarik dong. Makin tertarik bang. Jadi dari penghasilan handphone pertama yang saya jual, saya beli lagi 2 gitu bang. Oke, sengaja ngincar yang rusak lagi. Yang rusak lagi oke. bang. Saya beli 2 lagi, saya perbaikin, saya jual lagi bang gitu. Sampai pada itu saat pernah di titik saya punya 37 handphone yang hidup bang. Waktu 37. SMA. Oh, oke. Itu siap berarti jual. memang masih zaman SMA udah Masih mulai SMA. ngoprek-ngoprek handphone. Udah mulai ngoprek-ngoprek, udah mulai perbaikan handphone bang di situ. Oke. 37 handphone. Pada saat itu anak SMA mana yang punya handphone 37 buah? Banyak bang. Oke. Nah, apa sih yang membuat Henry ini tertarik nih? Mungkin dari bidang yang lain kan banyak nih. Apalagi kalau bidang ngoprek-mengoprek kan seperti otomotif ada, terus juga dari dunia komputer banyak, elektronik lain juga ada. Kok tertariknya lebih ke handphone? Kalau saya sih awalnya itu bang tertarik karena bentuk handphone waktu itu bang bener-bener variasi ya bang. Oke, unik-unik ya. Unik-unik dia bang, enak banget liatnya. Dan saya itu pengen koleksi handphone tersebut bang gitu loh. Makanya kalau saya beli handphone dalam kondisi normal kan mahal tuh bang. Jadi saya beli yang rusak aja sih bang. Udah rusak saya perbaikin. Kalau menurut saya itu tuh langka, saya simpen bang. Waktu itu kayak gitu aja sih, nggak ada niat buat servis ya bang waktu itu, cuma oprek doang gitu loh. Apalagi kan saya jurusannya tata boga waktu itu bang. Nah, ini lagi dan lagi nih, ini selalu terjadi di mana-mana. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada narasumber di sini yang jauh sekali dari bidang background pendidikannya, dan sekarang terjadi lagi sama Henry dari tata boga. Harus yang ngoprek-ngoprek tepung. Iya gitu bener ya. bang, masak-masakan, masakan western, masakan Asia kan gitu kan. Tapi ya karena hobi sih bang, lebih tepatnya itu, wah hobi bisa menghasilkan cuan nih bang gitu kan. Oke. Dari handphone juga mungkin dari mau bawa kemana-mana kan juga gampang ya, Iya, mau belinya bener, Bang. satuan masuk kantong bisa. Kalau Kalau mau ngoprek TV kan harus gede, bawa. Bang. Kalau laptop juga kan harus punya tas kan yang gede. Bener-bener. Kalau handphone tinggal cari, apalagi di Iya, sini kan banyak kecil yang doang, batangan Bang. ya. Iya. Zaman dulu. Nggak di usah bawah perlu pakai kotak, iya. halte. Di kayak jualan sayur aja gitu bang. Betul. Beserak gitu. Ditanya kotaknya, wah nggak ada, cuman gitu Iya, doang kondisinya. Oke. Berarti itu awal-awal mulanya tertarik untuk menjadi Bener, Bang. seorang teknisi handphone. Bener gitu bang, ya. awal mulanya kita main perbaikan bang ya. Nah, dari sisi sekolah kan tata boga nih. Siap. Apakah pada saat selesai sekolah tetap melanjutkan pendidikannya tata boga, atau melepas itu semua akhirnya saya milih nih jalur untuk di dunia teknisi handphone? Nah, kalau setelah saya lulus SMA jadinya bang ya, lulus SMK ya lebih tepatnya lulus SMK, kan dari awal kita juga udah bilang, sayanya udah nggak begitu mengerti apa, oh ini bisa jadi cuan banget nih untuk perbaikan handphone kan. Jadi pas setelah lulus SMK saya pulang ke Bengkulu bang. Saya pulang ke Bengkulu dengan niatan ya pengen menikah waktu itu bang, rencananya bang ya, pengen menikah. Tapi ya karena kemarin itu nggak kepikiran bahwasanya perbaikan handphone ini diperlukan banget gitu kan. Jadi saya tetap meneruskan apa yang saya jalani waktu SMK gitu bang. Tata boga tadi bang. Jadi saya masuk kerja di salah satu hotel gitu kan. Terus salah satu tempat makan, restoran gitu bang ya, di Bengkulu. Lumayan terkenal lah bang ya. Nah di sana setelah saya udah setahun, 2 tahun kayaknya bang, bergelut di bidang saya sendiri, SMK, tata boga. Terus saya dapat tawaran di salah satu penjualan handphone bang. Nah di penjualan handphone itu saya coba daftar masuk kerja di sana, alhamdulillah diterima. Nah waktu itu saya cuman sebagai promotor ya bang ya, untuk penjualan handphone ya bang, di lokasinya di Prapto waktu itu bang. Nah di sana kan di Prapto itu kan ternyata bang banyak banget bang teknisi handphone bang gitu. Dibilang banyak banget juga enggak, tapi mereka tuh cuman ya bisa lah gitu kan, enggak mendalamin, hanya saja bisa untuk perbaikan pergantian alat gitu loh bang. Jadi sekitar 6 bulan setelah saya kerja di penjualan handphone, saya kan bergaul di sana bang ya. Ada teman saya salah satunya teknisi juga bang. Jadi saya lihat cara kerjanya waktu itu, jujur kan udah beda ya bang. Waktu itu kan main Nokia bang ya, Nokia, BlackBerry gitu kan, Sony Ericsson.
Kalau sekarang udah Android semua waktu itu bang, oke, tahun benar. 2016. Lebih ini lagi, lebih ribet lagi ya. Menurut isi saya, dalamannya. iya bang, karena beda kan. Malah lebih simpel sih ya si Android ya. Oh, Android lebih simpel Lebih justru. simpel daripada yang si Handphone jadul handphone gitu ya. jadul lebih itu lebih ribet bang. Cara bukanya lebih ribet daripada Android ya. Jadi pas ketika saya coba lihat, saya coba bantu waktu itu bang. Tapi dalam masalah software. Oke. Ketika misalnya HP-nya bootlock atau HP-nya hang logo gitu kan, saya coba bantu dan berhasil. Terus kata si pemilik tokonya, nah kamu bisa servis ya gitu. Iya dulu bisa kok, tapi bukan karena orang Cina ya, manggil kok kan. Dulu bisa kok, tapi kan waktu itu masih handphone jadul kok. Ini di Android kita coba ulas pelan-pelan gitu loh. Ya udahlah, coba aja kamu megang yang bagian software. Si masnya yang teknisi itu bagian hardware gitu loh. Jadi collab kita bang. Berarti dari sana mulai terpanggil lagi ya. Terpanggil lagi jiwa-jiwa. Perbaikin handphonenya bang. Teknisinya yang Iya, kurang lebih setahun terpendam gitu. Ya, berarti bener, selama bang. waktu kerja di restoran itu melanjutkan skill di tata boganya setelah tamat SMK, nggak ada nyentuh sama sekali nih Nggak untuk ada nyentuh teknisi sama sekali, handphone atau terima mungkin servisan Perbaikan dari gitu. teman-teman atau keluarga gitu. Mereka Ditinggalkan semua berarti. Ditinggalkan semua. Mereka malah nggak tahu Oke. kalau saya bisa perbaikan handphone waktu handphone jadul gitu. Oke, ya karena dari sekolah juga di Jakarta gitu, baru Iya, pulang Bengkulu, bener. orang taunya lulusan SMK Tata Boga, Tata Boga. gitu. Oke deh, Hen, kita akan lanjut kembali obrolan kita. Siap, Bang. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.